Halo, ini cerita tentang saya, Rifa Dinda Syahida. Biasanya sering dibilang si bungsu cantik atau Boru Sasada satu-satunya. Maksudnya itu Boru Sasada itu anak perempuan satu-satunya di dalam Batak. Karena ibu aku orang Batak ya. Aku adalah Rifa Dinda Syahida, lahir di Dolok Merawan 2 Agustus 2002. Ya, desa kecil tapi semua perjalanan diukir di sana. Kenapa aku bilang semua perjalanan diukir di sana? Karena kata mama dan ayah, mereka itu memulai merintis karir dari nol itu waktu di desa Dolok Merawan itu. Jadi dari ayah yang belum punya rumah, yang belum punya motor, sampai sekarang alhamdulillah kehidupan keluarga kami tercukupin itu memulainya tuh dari desa itu. Jadi aku dan saudara laki-lakiku semua lahir di desa Dolok Merawan itu. Aku merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Yaps, aku si bungsu cantik. Tetap itu versi ayah yang bilang ya. Hobiku saat ini menonton film, terutama yang bernuansa romantis, horor maupun komedi. Nah, bisa dilihat itu foto keluarga aku waktu umur aku 2 bulan, dan itu acara tasyakuran waktu aku lahir gitu. Nah, mungkin kita tuh kurang satu personil lagi ya, karena kan tadi aku bilangnya tuh kita 4 bersaudara gitu. Nah, yang satu lagi tuh dari surga bareng Allah. Beliau merupakan abang yang belum saya lihat sama sekali wajahnya. Dia balik ke Allah itu 6 tahun sebelum saya lahir. Namanya Fuad Aji Wiransyah. Ia meninggal karena sakit tipes saat usianya 2 tahun. Kata mama, Bang Wira itu anak yang paling baik budi, paling ganteng. Makanya antara kami semua tuh yang punya nilai plus itu Bang Wira, kata mama ya. Walaupun semuanya sama aja. Aku emang gak sempat melihat Bang Wira. Tapi aku yakin setiap kegiatanku, setiap apa yang aku lakuin, pasti dia ngelihat aku. Dan kadang aku tuh kangen banget sama dia, sampai kayak nangis gitu ya. Ya namanya setiap yang bernyawa akan kembali ke alam. We miss you Bang Wira, ada pesalam dari ayah dan mama ya, sama Bang Uji dan Bang Bayu juga. Nah, ini foto waktu Bang Wira masih umur setahun lebih deh. Nah, itu dia baru belajar berdiri, dan itu difotoin sama paman aku yang sekarang tuh udah jadi kenang-kenangan banget. Nah, selanjutnya this is my parents. Ya, kalian bisa lihat beberapa foto mama dan ayah aku yang lagi liburan berdua. Mereka hobi banget liburan berdua. Nggak suka sih ngajakin aku atau abangku, karena mereka tahu kalau ngajakin aku dan abang-abangku pasti kita nolak duluan. Jadi mereka kayak, oh ya udah pergi aja gitu. Biasanya mereka suka jalan-jalan tuh ke yang berbau alam seperti gunung, pantai, laut gitu. Ayahku bekerja di salah satu instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Beliau bekerja sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bamban yang telah beberapa kali mendapat penghargaan seperti Sekolah Adiwiyata Nasional, Sekolah Adiwiyata Mandiri, dan alhamdulillah semenjak ayahku pindah ke salah satu sekolah itu berturut-turut memenangkan beberapa event. Nah, kalau ibu aku atau mama aku tuh kerjanya sebagai ibu rumah tangga, kalau kata ayah, kalian bisa ngajarin atau ngedidik anak-anak di rumah. My education, nah di sini ada pertama kali tuh aku SD di negeri 167643 Tebing Tinggi. Nah, kalau di sini tuh pengalaman aku cuma sekali ditampar sama kepala sekolahnya, ditabok pipi kanan. Aku masih ingat banget tuh waktu upacara, kan aku berisik ya, jadi keluar upacara tuh dipanggil ke depan kan sama kepala sekolahnya. Nah, terus pipi aku ditabok gara-gara berisik. Tapi bapak itu pernah bilang, orang yang saya tabok yakin kalian bakal jadi orang sukses di kedepan harinya. Ya, semoga aja ya. Nah, yang kedua, saya sekolah menengah pertamanya itu di MTS Negeri Tebing Tinggi. Nah, kalau di sini tuh cukup banyak pengalaman ya. Salah satunya saya sering ribut dengan kakak kelas sampai dipanggil BK beberapa kali. Terus saya
nonjok adik kelas cowok yang tengil banget gitu, jadi dia suka ngejek-ngejek. Ya nggak suka ya, sebagai kakak kelas nggak ada rasa hormat, nggak ada rasa sopan santunnya gitu. Jadi ya tanganku tuh refleks aja nonjok ke mukanya sampai biru, dan akhirnya orang tua aku dipanggil. Dan yang lainnya itu aku pernah ngebobol wifi sekolah sampai aku dan teman sekelasku tuh dipanggil yang cewek-ceweknya ke kantor BK juga. Tapi di luar kejahilan aku atau kenakalan aku waktu SMP, aku pernah beberapa kali mengikuti Olimpiade Madrasah cabang pelajaran biologi saat itu. 2 atau 3 kali kayaknya aku pernah deh. Nah, selanjutnya untuk menengah atas aku bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Nah, kalau di sini tuh lebih banyak ke cinlok-cinlokan ya. Nah, jadi kalau di SMA ini aku nggak terlalu nakal, bisa dibilang begitu, tapi aku mengikuti beberapa organisasi seperti OSIS, Pramuka, Rohis, tapi Rohis nggak bertahan lama karena aku nggak nyaman aja di circle-nya gitu. Tapi kalau di SMA negeri ini, aku banyak pengalaman. Entah itu dari guru, sampai aku pernah dipanggil ke BK dan orang tua aku datang, itu karena aku memberikan contekan kepada temanku melalui kertas ujiannya yang disuruh fotokopi sama gurunya, tapi aku ngasih ke temanku gitu. Nah, waktu di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi ini kan aku dapet tiket tuh ya, istilahnya tiket untuk masuk ke SNMPTN. Nah, jadi dulu aku tuh punya doinya itu kayak pengen nyoba tentara gitu ya, dan aku tuh mikir pendek, nggak mikir ke depan, nggak mikir prospek ke depan gitu. Jadi aku mikir, kalau nanti cowok aku tentara, aku bidan aja kali ya, kan kayak couple goals gitu. Asli itu karena kebanyakan melihat Instagram gitu. Tapi aslinya bakat aku tuh, skill aku nggak ada di bidan sama sekali. Cuma karena ngebayangin couple goals, alhamdulillahnya Allah tahu tempat yang terbaik untuk aku. Jadi aku nggak diluluskan di SNMPTN, tapi aku diterima di salah satu politeknik di Palembang. Tapi aku nggak ngambil karena aku lulus di Sekolah Vokasi IPB University dengan jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Nah, di sini aku banyak bertemu teman-teman yang asik banget, yang sesuai slogan berkawan lebih dari saudara. Nah, teman-teman aku tuh baik-baik banget di sini. Walaupun kita dari berbagai macam daerah, tapi kayak nggak ada perbedaan gitu loh. Nah, selanjutnya experience dan award. Di luar kebandelan, kenakalan, atau kejahilan aku tadi, aku pernah mengukir beberapa prestasi walaupun nggak banyak ya. Nah, aku pernah juara 2 cabang olahraga karate di Pekan Olahraga Kota Tebing Tinggi tahun 2016. Jadi dulu aku tuh nggak pernah sama sekali kebayang untuk ikut karate, cuma karena aku sering tarung bebas di rumah bareng abang aku kalau ribut gitu ya. Ya akhirnya ada terpendam bakat-bakat itu. Akhirnya aku nyoba ekskul di SMP untuk ikut karate, dan alhamdulillahnya setelah aku sabuk kuning yang belum sama sekali banyak tahu gerakan, itu disuruh mengikuti Forkot Kota Tebing Tinggi tahun 2016. Alhamdulillahnya aku menang dan juara 2. Selanjutnya aku pernah menjadi sekretaris OSIS 2 periode 2018-2019. Terus yang kedua menjadi sekretaris umum OSIS periode 2019-2020. Nah, di sini tuh aku menjabat 2 kali sebagai sekretaris, karena aku nyaman aja di circle sekretaris ya. Terus mengikuti beberapa Olimpiade Saintex 2016. Nah, bisa dilihat dari beberapa sertifikat tuh. Selanjutnya sampai sekarang tuh aku mengikuti organisasi dan menjabat sebagai sekretaris 2 Himalika atau Himpunan Mahasiswa Teknik dan Manajemen Lingkungan periode 2020-2021. Terus menjadi staf divisi Badan Internal dan Audit Himapol di Cista 2020 dan 2021. This is my happiness. Nah, mungkin aku bilang ini kebahagiaanku karena banyak kegiatan yang kulakukan itu bareng teman-temanku. Salah satunya temanku dan aku gila, itulah salah satunya yang membuat kami tetap waras. Ya mungkin bahasan kami tuh konyol gitu ya. Sampai kadang orang yang ingin bergabung dengan kami tuh kayak males gitu. Karena mungkin kita tuh nggak sepemikiran. Tapi
karena kekonyolan kita lah yang buat kita tuh jadi satu. Terus juga aku pernah ngeliat dari IG atau Instagram, jika kamu pernah cukup beruntung menemukan orang aneh, jangan biarkan mereka pergi. Mateo Bray Kubler. Nah, aku sayang banget sama circle pertemananku waktu di SMA. Bahkan dari SMA kelas 1 sampai sekarang udah mau semester 3, udah semester 3, aku masih sering banget gabung sama mereka-mereka ini. Nah, teman itu sebagai pelengkap dari perjalanan hidup. Jadi selagi kita masih remaja, masih mau ke dewasa, kita tuh harus perbanyak circle pertemanan dengan syarat memilih teman yang memiliki attitude baik, kepribadian yang baik, dan menjauhkan teman yang memiliki sifat toksik. Sekian, terima kasih.